Dari bimbingan Ibu Eni akan menjelaskan tentang apa yang saya lakukan selama PKL saya yang berjudul pengaruh pemberian pupuk organik cair daun kelor Moringa oleifera dan keasaman pH tanah Dusun Melikan, Desa Kejapanan terhadap pertumbuhan tanaman, di mana studi kasus pada pertumbuhan tinggi batang dan lebar daun tanaman bayam merah atau Amaranthus tricolor R. Oke, dari judul tersebut dapat diketahui bahwa pertumbuhan tanaman dapat dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor keasaman pH tanah dan faktor pemberian pupuk organik cair daun kelor. Oke, dari situ kita akan mengupas satu persatu. Yang pertama yaitu keasaman tanah. Keasaman tanah yaitu suatu ukuran yang menunjukkan tinggi atau rendahnya konsentrasi ion hidrogen pada suatu tanah. Keasaman tanah dapat menunjukkan banyaknya kandungan hara yang tersimpan pada tanah. Unsur hara dapat diserap dengan baik oleh tanaman pada kisaran pH 5,5 sampai 7. Sedangkan pH tanah yang terlalu asam menyebabkan keracunan zat besi atau aluminium. Latar belakang saya untuk mengambil keasaman tanah sebagai pengaruh pertumbuhan tanaman dikarenakan kondisi geografis tempat tinggal saya, di mana terdapat suatu area-area di mana terdapat area perkebunan, area industri, dan area pemukiman warga, di mana setiap area-area tersebut memiliki karakteristik tanah yang berbeda, di mana kondisi fisik tanah yang berada di pemukiman warga berwarna coklat sedikit kasar dengan kandungan air yang lebih tinggi, di mana pH berkisar antara 5,5 sampai 6,5. Sedangkan kondisi fisik pada pembangunan jalan tol, di mana tanah berwarna putih halus karena adanya kapur yang bersifat kering dengan pH antara 4,5 sampai 5. Sedangkan tanah yang berada di wilayah industri berwarna coklat kehitaman sedikit basah dengan pH yang sangat asam, di mana pH berkisar antara 3,0 sampai 4,0. Sedangkan wilayah perkebunan memiliki tanah yang sangat baik, yaitu berwarna coklat halus dengan kandungan air yang sangat tinggi serta memiliki pH berkisar antara 7 sampai 0. Dari untuk metodologi dari variasi keasaman tanah ini, saya mengambil sampel tanah dari masing-masing wilayah tersebut, di mana pH tanah yang saya dapatkan berkisar antara 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, dan 7. Hasil menunjukkan bahwa tanaman pada pH 3,5 dan 4, tanaman tidak dapat tumbuh sama sekali. Sedangkan pada pH 4,5, tanaman bayam merah hanya dapat tumbuh selama 7 hari. Sedangkan tanaman yang ditanam pada pH 5, tanaman dapat tumbuh hanya selama 9 hari. Kemudian tanaman bayam merah yang ditanam pada pH 5,5, 6, 6,5, dan 7, tanaman bayam merah dapat tumbuh selama percobaan, yaitu selama 30 hari, di mana hasil terbaik didapat pada tanaman bayam merah yang ditanam pada pH 7, di mana pertumbuhan tinggi batang sebesar 0,4264 cm per hari. Sedangkan pertumbuhan lebar daun pada tanaman bayam merah yang ditanam pada pH 7 yaitu sebesar 0,0724 cm per hari. Kemudian variabel kedua yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman yaitu pemberian pupuk organik cair daun kelor. Pemilihan menggunakan daun kelor dikarenakan daun kelor itu mudah ditemukan di area-area seperti tepi jalan maupun pemukiman warga, ataupun dapat membeli di pasar terdekat. Penggunaan pupuk organik daun kelor dikarenakan kandungan pupuk organik daun kelor memiliki kandungan unsur hara berupa unsur hara makro dan mikro,
kemudian juga mengandung hormon sitokinin dan zeatin. Untuk unsur hara mikro, daun kelor memiliki kandungan seperti nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, magnesium, dan natrium. Sedangkan unsur hara mikro berupa zat besi, zinc, dan Cu. Sedangkan hormon yang terkandung pada pupuk organik cair daun kelor yaitu hormon sitokinin yang menginduksi pembelahan sel, pertumbuhan sel baru, dan juga menunda penuaan. Sedangkan untuk zeatin sendiri yaitu bersifat sebagai antioksidan. Hasil menunjukkan bahwa tanaman yang disiram tidak menggunakan pupuk organik daun kelor atau tanpa pupuk yaitu pertumbuhan tinggi batang sebesar 0,25977, sedangkan tanaman yang disiram menggunakan pupuk organik cair daun kelor yaitu sebesar 0,36437 atau sebesar 1,4 kali pertumbuhan tanaman yang tidak disiram dengan pupuk organik cair daun kelor. Sedangkan untuk pertumbuhan lebar daun tanaman yang tanpa menggunakan pupuk organik cair daun kelor yaitu sebesar 0,055172 cm per hari. Sedangkan tanaman yang disiram menggunakan pupuk organik cair daun kelor yaitu sebesar 0,075862 cm per hari. Sehingga tanaman yang disiram menggunakan pupuk organik cair daun kelor dapat tumbuh sebesar 1,375 kali lebih cepat untuk pertumbuhan lebar daun kelor tersebut. Untuk pembuatan pupuk organik cair daun kelor dapat dilihat di video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bagian ini saya akan menjelaskan bagaimana pembuatan pupuk organik cair dari daun kelor. Mula-mulanya kita persiapkan dulu daun kelor sekitar 5 unting seperti ini. Kemudian kita cuci terlebih dahulu. Setelah kita cuci, kemudian kita gunting-gunting atau kita kecil-kecilkan untuk memudahkan dalam proses blender atau menghaluskan dari daun kelor ini. Setelah dirasa cukup, kemudian kita masukkan ke dalam wadah blender. Untuk memudahkan proses pemblenderan, kita tambahkan sedikit air, sedikit saja sudah cukup. Oke, kemudian kita blender. Oke, setelah kita dapat daun kelor yang telah halus, kemudian kita masukkan ke dalam wadah dan kita tambahkan kira-kira sekitar 50 ml air.
kita bersihkan sisa-sisanya. Oke, kemudian kita aduk. Setelah selesai, kita menyaring untuk memisahkan ampas daun kelor dengan air yang telah larut tadi. Oke. Kita menyaringnya menggunakan kain saja karena pori-pori kain itu sangat kecil, jadi nanti diharapkan itu halus. Oke, ampas ini nanti kita bisa buang atau nanti bisa ditaruh di tanah sebagai kompos. Setelah itu kita buka dan kita mendapatkan hasilnya. Kira-kira seperti ini hasilnya, berwarna hijau seperti ini. Setelah itu kita masukkan ke dalam botol, kemudian ditutup dan kita tunggu selama 4 hari. Ditunggu selama 4 hari, kemudian hasilnya akan nanti jadi seperti ini. Warnanya akan berubah menjadi kuning kecoklatan dan kita lihat ampasnya nanti akan mengendap di bawah. Untuk penggunaannya nanti kita ambil sekitar 10 ml, kemudian kita larutkan hingga mencapai 1 liter air, kemudian kita semprotkan ke dalam tanaman. Cukup itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.